Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan mereview domba baru. Berapa jam ya? Kira-kira 9 jam pasca kedatangan dari peternak. Kita akan mencoba melihat bagaimana mereka sudah memulai mengkonsumsi. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor semuanya sudah makan. Kita nanti akan lihat apakah kotorannya aman apa tidak. Dikhawatirkan karena adaptasi pakan yang baru, mereka mengalami perbedaan kebiasaan jenis pakan ya. Tapi sepertinya aman-aman saja, kotorannya masih bulat, hanya berubah warna dari hijau karena asalnya full memakan rumput menjadi lebih hitam. Jadi pakan-pakan yang menggunakan complete feed itu warnanya lebih hitam daripada yang menggunakan hijauan full apalagi ya. Nih, kita akan coba mendekati bagaimana mereka mengkonsumsi makanan baru mereka. Kalau kita lihat di perut bagian kirinya sudah mulai ada isinya, belum penuh ya. Karena kalau kita di penggemukan ya harus sangat penuh perutnya. Ini udah beda dengan yang sebelumnya. Jadi sudah ada isi, kecuali yang tengah ini nih. Ya, ini nih paling kurang makannya. Kita coba amati karakter makannya nanti. Yang jelas sekarang dia sudah makan dengan baik ya, yang ini. Nah, sepertinya juga kemampuan dia merenggut makanan bagus juga sore ini. Berbeda dengan video sebelumnya. Saya optimis dia juga akan mengejar perutnya untuk hari ini. Ini si kecil juga perutnya lumayan bagus isinya. Nah, kita pastikan dia akan tumbuh juga dengan maksimal ya. Ini belum masuk obat atau apapun sampai hari ini. Di sore hari kan dari pagi ya dia datang ya. Kita akan aplikasikan ini beberapa hari kemudian. Saya tidak ingin mereka stres ya, karena jarak pengiriman tidak jauh, hanya setengah jam kira-kira dari tempat saya, sehingga saya rasa nggak butuh ATP ya untuk energi, karena tidak banyak energi yang terbuang. Saya memang dalam berternak tidak mengandalkan banyak obat kimia. Ketika memang tidak perlu menggunakan ya saya nggak menggunakan ya. Jadi tidak ada banyak berkala itu memang tidak sering kami lakukan. Yang penting pengamatan prima, apa yang dia butuhkan kita bisa memberikan. Ini kabar gembira ya, kalau kita lihat domba kita baru datang sudah seperti ini. Kemampuan makannya si perut kosong, mundur, sekarang maju lagi. Nomor 4 dari kanan ya, 1, 2, 3, 4 ini kita akan lihat nanti. Maka di YouTube saya nantinya akan ada perubahan-perubahan tubuh dari ternak ini, ketika kurus, ketika gundul, ketika tumbuh, ketika berisi, dan seterusnya. Sebenarnya saya juga agak tidak tega kalau harus menggunduli mereka ketika posisinya masih kurus seperti ini, karena kelihatan kecil sekali. Jadi agak aneh ya melihat dia kurus, kecil, ceking gitu. Saya kasihan gitu ya. Ini kita lihat si mantap-mantap yang kita miliki, yang tak pernah mandi ya, ini ya. Ini si odong-odong ini mantap nih nanti ini. Segitu lebarnya, lihat. Kenapa domba itu kalau ada yang baru datang, yang tidak satu koloni dengan mereka, mereka juga tahu dia yang mana. Itu memang dari bau, teman-teman. Jadi baunya beda. Kalau kalian di sini seperti saya saat ini, yang di sini baunya hampir tidak ada ya. Bau lingkungannya kalau kita dekat ke mereka, kecuali pegang memang agak berbau di tangan kita. Kalau kita dekat nggak terlalu berbau, tapi kalau kita di sini jarak semeter seperti ini, aroma apa ya, aroma rumput
umbaran yang berbau asin mungkin ya, karena ada angin lautnya, itu sudah mulai terasa. Biasanya seminggu itu mereka mulai hilang baunya dan membaur dengan aroma dari kandang yang kita tempati saat ini. Ya, bagus ya. Ini 8 ekor nih. Jadi kalau triknya teman-teman, kalau kita punya ternak baru datang, kasih pakannya jangan over, sedikit habis, tambah lagi sesuai jam makan yang kita inginkan. Kalau kita pakai 3 kali makan ya kasih 3 kali dikit-dikit itu. Kalau mau 4 kali ya silahkan, kalau saya 2 kali. Di jam pagi, jam 6 sampai jam 9 kita tambah ekstra pelan-pelan sampai titik persentase memberi pakan yang kita inginkan. Nantinya saya akan mencoba memberikan mereka di atas 4% bobot badan ya, jumlah pakan perharinya. Karena saya melihat pakan saya saat ini kadar airnya 25%, bahan keringnya 25%. Jadi kalau kita kasih, anggap aja 4% dari bobot badan, kalau bobotnya 20 maka dia dapat 1 kilo. Kalau 1 kilo bahan keringnya berarti 750 gram buat dia ya. Kalau kita lihat makannya lumayan bagus. Minumnya juga sudah berkurang lebih dari setengah, membuktikan dia juga konsumsi minumnya bagus juga. Jadi di 3 hari pertama ini kita merubah tingkah laku mereka dari umbaran angon menjadi intensif, dikandangkan. Ini kalau kita lihat dari sisi samping dan belakang ternaknya ya. Jadi kandang saya itu kira-kira segini ini aja, 1,8 meter. Kalau tanya kenapa segitu standarnya mas? Gak tahu juga, dulu ya pas-pasnya aja segitu, menyesuaikan kayu bekas yang saya miliki ya. Ekor gemuk tuh nanti akan berisi besar ekornya dan berlemak ya. Jadi kami di Pati Jawa Tengah memang masyarakatnya, peternaknya menyukai ternak-ternak ekor gemuk ya. Saya nggak tahu alasan sosiologisnya apa, tapi ya itulah kenyataan yang ada. Kita sementara ikut arus dulu, walaupun nanti saya tetap pengen membuat sebuah jenis baru seperti impian yang saya miliki di kepala saya dari beberapa seleksi dan silangan jenis-jenis domba yang asli di Indonesia. Nanti kita pengen buat ya, seperti apa kira-kira, berapa tahun kira-kira kita membuatnya ya, kita nggak tahu. Yang penting kita nikmati aja. Kalau kita lihat dari jauh kayak gini kira-kira ya udah mulai penuh ya. Ini nanti kalau dia udah berkembang, dagingnya udah besar, dia akan penuh juga. Ya, sementara sih mungkin beberapa bulan ke depan kita akan tahan isinya di sekian dulu, kandangnya 20 ekor dulu. Karena dalam beternak non ngarit kita harus mempertimbangkan kecukupan pakan yang kita miliki di gudang ya. Juga tentang modal yang ada di dompet, karena di usaha ini saya membedakan antara dompet pribadi dengan dompet usaha. Jadi dompet usaha tidak boleh mengambil dari dompet pribadi. Kalau saya sudah menentukan bahwa usaha ini dari 3 tahun lalu, dari kambing ke domba ini sekian, ya kita akan menikmati uang itu untuk berputar dan bertambah dengan sendirinya ya. Jadi uang pribadi kita, karena ini masih kegiatan sampingan, tidak berkurang untuk domba ini, tapi mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Dari keuntungan yang dia miliki bisa buat kita sebagian, bisa untuk teman-teman dia seterusnya yang masuk ke kandang ini. Karena silih berganti ya, kalau kita beternak seperti ini, bagaimanapun dia adalah penyuplai daging atau protein hewani asal hewan, sehingga memang secara takdir mereka harus dikonsumsi oleh manusia. Mungkin itu untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa komen untuk masukannya untuk video-video saya ke depan. Jadi saya memang konsepnya live sekarang,
record kemudian upload gitu, karena lebih cepat, lebih efisien, dan saya rasa sama aja daripada kita edit lebih lama, membuang waktu saya dan capek. Gitu ya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.